Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13, mata kuliah perpajakan, ingin mempresentasikan materi kami mengenai SPT formulir 1771. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Erdewa Wahyu Happy Deika, NPM 1913031031, dan juga rekan saya Anissa Faati Romah dengan NPM 1913031037. Baik, di sini kami akan mempresentasikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Saudari Anis. Pada Saudari Anis dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SPT tahunan formulir 1771. Jadi SPT merupakan surat pemberitahuan tahunan yang wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak SPT tahunan PPh, wajib pajak badan 1771 atau formulir 1771 adalah formulir SPT tahunan PPh yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghasilan, biaya, dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Jadi formulir SPT tahunan 1771 ini terdiri atas 6 lampiran, yaitu yang pertama formulir 17711. Formulir 1771 merupakan formulir isian untuk memberitahukan laporan keuangan, komersial, dan perhitungan penghasilan neto fiskal. Yang kedua, formulir 17712. Formulir 17712 merupakan formulir yang diisi untuk memberitahukan perincian harga, pokok penjualan atau HPP, biaya usaha secara komersial dan biaya dari luar usaha. Lalu yang ketiga, formulir 17713. Formulir ini merupakan formulir yang diisi untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri. Yang keempat, formulir 17714. Formulir ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan, dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PH selama tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya yang kelima, formulir 17715. Formulir ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham atau modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Selanjutnya formulir 17716. Formulir ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan perusahaan afiliasi. Daftar piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Selanjutnya ada lampiran khusus dan dokumen lain. Selain lampiran pokok yang menjadi satu kesatuan dalam formulir 1771, terdapat pula formulir lampiran khusus 1A hingga 8A yang perlu diisi oleh wajib pajak. Laporan khusus tersebut berisi informasi diantaranya daftar penyusutan dan amortisasi, serta daftar cabang utama perusahaan. Next. Selanjutnya, fungsi SPT ditujukan kepada 3 subjek. Yang pertama, wajib pajak PPh, yang kedua, pengusaha kena pajak, dan yang ketiga, pemotong atau pemungut pajak. Bagi wajib pajak PPh, SPT formulir 1771 digunakan sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Lalu bagi pengusaha kena pajak, SPT tahunan formulir 1771 digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Lalu bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT tahunan formulir 1771 digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Next.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai formulir 1771 berlaku bagi badan usaha, contohnya seperti PT atau perseroan terbatas, CV atau komandir venture, UD, usaha dagang, yayasan, organisasi, atau suatu perkumpulan. Nah, ada beberapa sanksi untuk dalam pelaksanaan surat pemberitahuan atau SPT. Sanksi bagi WP yang tidak menyampaikan atau tidak melaksanakan SPT terdapat sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi ini berupa denda sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang KUP. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, dapat bertanya di kolom komentar dengan 6 orang penanya. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.